Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update keadaan market kripto. Nanti kita akan lihat dari berita-berita terbaru. Lalu kita juga akan membahas salah satu berita dari salah satu altcoin gitu ya. Nanti kita juga akan bahas analisa teknikal di akhir video seperti biasa. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasannya ya. Untuk hari ini kita bisa lihat di mana market kripto kembali lagi mengalami penurunan. Artinya adalah penguatan yang sebelumnya beberapa hari terakhir market kripto dapatkan tidak terlalu kuat gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih detail di analisa teknikalnya sendiri. Kita bisa lihat sekarang Bitcoin sudah berada di level 29.900 atau mengalami penurunan sekitar 3,9%. Ethereum sendiri turun sekitar 5,7%. Jadi kalau kita lihat selama 24 jam terakhir, kalau kita perhatikan masih ada altcoin yang cukup performing. Kita bisa lihat ini salah satunya Golem atau GLM gitu ya, altcoin baru karena dia baru masuk top 100 gitu ya. Sekarang ranking 99. Apakah beli sekarang? Sebenarnya jangan ya. Kalau kita lihat keadaan altcoin yang lain, banyak sekali yang mengalami penurunan. Bisa kita lihat ya, rata-rata mengalami penurunan sekitar mungkin belasan persen. Nah, kita lihat untuk Fear and Greed bagaimana. Untuk Fear and Greed Index, kembali lagi sebelumnya kita di Extreme Fear level 17, sekarang kita di Extreme Fear level 13 gitu. Jadi kembali lagi ke dalam Extreme Fear, dan mungkin dalam beberapa hari ke depan bisa kembali lagi ke zona Extreme Fear level 10 ataupun level 9 juga. Nah, kenapa sebenarnya market crypto kembali lagi mengalami penurunan? Sebenarnya ini dari pengumuman Federal Reserve gitu ya, tentang yang namanya quantitative tightening. Ya, quantitative tightening ini sendiri memang tidak terlalu bullish atau tidak positif untuk aset-aset yang memang beresiko. Salah satunya seperti stock market atau market saham maupun juga market crypto gitu ya, dimana Federal Reserve atau Central Bank dari Amerika sendiri sudah mulai melakukan quantitative tightening atau QT gitu ya singkatannya, mulai dari 1 Juni gitu ya, dan akan berlangsung mungkin beberapa bulan ke depan atau sampai tahun depan sebenarnya ya. Kalau kita lihat di sini, the Federal Reserve yang namanya quantitative tightening, the Federal Reserve almost have 9 trillion asset portfolio is set to be reduced. Jadi 9 triliun aset atau 9 triliun dolar, jadi sangat-sangat besar gitu ya. Aset portfolio dari Federal Reserve ini akan dikurangin gitu ya, karena tujuan mereka adalah untuk mengurangi money supply di dalam masyarakat lah, bisa dibilang ya. Mungkin dari beberapa teman belum terlalu familiar. Jadi kalau misalnya mau kita bahas tentang quantitative tightening ini dan sehingga lebih mudah dimengerti, mungkin nanti kita akan bahas di satu video gitu ya. Tapi intinya sebenarnya quantitative tightening adalah keterbalikannya dari quantitative easing gitu ya. Nih ya, QT is the opposite of quantitative easing gitu ya. Quantitative easing adalah situasi atau keadaan yang kita alami mungkin selama 2 tahun yang lalu gitu ya, mulai dari pandemi COVID gitu ya. Ada dilakukan quantitative easing di mana mulai Federal Reserve print money dan lain-lain gitu ya. Nah, sekarang dia akan melakukan yang sebaliknya istilahnya ya, namanya tightening. It is basically a way to reduce the money supply floating around in the economy gitu ya, untuk mengurangi supply dari duit gitu ya, supply dari funding money di ekonomi sekarang atau di masyarakat, bisa dibilang seperti itu. Lalu kalau kita lihat dampaknya apa? Ya, dampaknya namanya quantitative tightening sendiri adalah tidak terlalu positif untuk aset-aset yang beresiko yang sudah kita bahas. Tapi sebenarnya ini dari salah satu analis juga gitu ya. Saat kata si Dan I gitu ya, dia bahas, I don't think we know the impact of QT just yet. Jadi menurut dia sendiri adalah kita belum tahu nih efek dari QT atau quantitative tightening yang terbaru gitu yang akan dilakukan oleh The Fed. Kenapa? Karena dia bahas bahwa especially since we haven't done this slimming down of the balance sheet much in history. Jadi kita belum pernah ketemu balance sheet sebesar 9 triliun gitu ya selama sejarah dunia, bisa dibilang seperti itu. Jadi orang-orang juga masih belum tahu sebenarnya dampaknya kira-kira apa. Apakah akan smooth, apakah akan berjalan dengan mulus, atau ternyata tidak seperti itu gitu ya. Jadi ini yang menyebabkan mungkin market sedikit mengalami penurunan di tanggal 1 Juni. Walaupun penurunannya bisa dibilang tidak terlalu signifikan juga. Nanti kita akan bahas juga ya. Jadi itu ditambah lagi sebenarnya kalau kita lihat di pertengahan Juni ada FOMC meeting juga. Jadi harus tetap diperhatikan ini di tanggal 14 sampai 15 Juni, dan ekspektasi kita sebenarnya adalah Federal Reserve tetap akan menaikkan suku bunga mungkin sekitar 0,5%. Jadi bisa dibilang juga tidak terlalu positif ke dalam market.
Jadi itu untuk update keadaan makronya bagaimana dan apa yang terjadi. Kita lanjut untuk pembahasan altcoin, karena banyak yang tanya juga, yaitu adalah Solana. Kenapa Solana? Karena Solana ini kalau kita lihat secara harga ya, kita lihat Solana sekarang di ranking 9, kembali lagi mengalami penurunan ya, 9%. Jadi bisa dibilang kalau dibandingkan dengan beberapa altcoin lainnya, dia mengalami penurunan yang cukup lebih besar. Kenapa? Karena memang ada berita negatif gitu. Bukan berita negatif sebenarnya ya, tapi ini secara dari fundamentalnya, di mana networknya dia atau blockchainnya dia ini di stop atau di halted gitu ya, ada macet. Kenapa? Karena ada isu di dalam blockchain networknya sendiri. Ya, Solana halted by bug linked to certain cold storage transactions. Ini Solana, dan memang sebenarnya ini bukan kali pertama di mana Solana mengalami isu seperti ini. Solana sudah bisa dibilang cukup mungkin beberapa kali gitu. Ini mungkin kasus ketiga atau kasus keempatnya di mana dia ada bug dan harus stopin jaringannya dia gitu ya. Kita di sini, Solana suffered its latest outage Wednesday, hari Rabu, felt over 4 hours atau sekitar 4 jam gitu ya dengan adanya isu bug ini. Jadi ini untuk Solana. Lalu kita lihat juga di sini dari Binance pengumuman ya, bukan hanya dari Binance, sebenarnya banyak dari exchange besar lainnya gitu ya, dimana the Solana network has been experiencing slowness and congestion. Jadi macet dan lama gitu ya. Sebenarnya kan harusnya Sol ini cukup cepat gitu ya. Lalu ini membuat high volume of pending Solana network withdrawals on Binance to fail. Jadi beberapa transaksinya fail gitu ya untuk mengirim aset lah bisa dibilang, atau menerima aset gitu ya. Tapi sekarang untuk teman-teman yang mau transaksi di jaringan Solana blockchain ini sudah berjalan kembali gitu ya, udah mulus kembali. Ini dari Solana status sendiri, di mana dia bahas block production on Solana mainnet beta has halted. Ini sebenarnya udah dari 1 hari yang lalu gitu ya. Ini dari Solana status sendiri, dia mulai stopnya gitu. Makanya ini ada sedikit negatif. Lalu kalau kita lihat juga di sini, nah dari Blockworks gitu ya, kalau kita lihat bagaimana pendapat bank-bank besar terhadap market crypto juga. Sebenarnya mereka walaupun market crypto mengalami sentimen negatif atau bear market bisa dibilang ya, tapi karena ini lebih dampaknya makro, mereka tetap masih cukup positif terhadap crypto ya secara beberapa tahun ke depan lagi. Salah satunya dari Goldman Sachs, salah satu bank top di dunia gitu ya. Institutions are becoming more confident atau lebih percaya diri exploring investment opportunities in crypto, mencari kesempatan untuk investasi di dalam crypto market. Jadi ini adalah salah satu pertanda bahwa kita bisa dibilang mungkin bukan awal banget, tapi kita masih termasuk di awal gitu ya, dimana institusi mulai masuk. Kalau institusi mulai masuk ya bisa dibilang bakal ada capital yang akan besar juga akan masuk ke dalam market crypto, dan mungkin itu bisa membuat beberapa aset di market crypto juga mengalami kenaikan, walaupun di sini kita tidak tahu apakah mereka sudah masuk ataupun belum gitu ya. Tapi intinya ini. Lalu kalau kita lihat juga perkembangan dari kripto ini kan selalu disamakan juga perkembangan dari internet. Salah satunya di sini juga ya. Kita bisa lihat dari grafiknya sendiri, di mana ini adalah total jumlah user, orang-orang yang memakai internet dan juga kripto gitu ya. Kalau kita lihat internet ini warna hijau, kita bisa lihat di sini dengan timelinenya dia dari tahun 1990 sampai tahun 2000 gitu ya. Kalau kita lihat total crypto user ini dari tahun 2014 sampai sekarang di 2022. Jadi kalau kita lihat dari sini memang pertumbuhannya hampir sama gitu. Jadi apakah ini artinya dalam beberapa tahun ke depan atau mungkin 1 dekade berikutnya semua orang akan menggunakan kripto? Bisa jadi gitu ya kalau kita samakan dengan internet. Jadi kira-kira itu. Kita akan langsung masuk juga ke dalam analisa teknikal, tapi kembali lagi teman-teman, do your own research and disclaimer on ya, karena semua keputusan tetap di tangan teman-teman. Oke, kalau kita masuk untuk Bitcoin, kita bisa lihat sebelumnya kemarin ini kita mengalami penurunan sekitar 6,2%. Ya sebenarnya 6,2% cukup besar juga ya, saya tadi ralat 6,2% cukup besar. Dan sebenarnya bukan hanya Bitcoin, kalau kita lihat juga untuk market saham di Amerika ya, karena mungkin adanya quantitative tightening yang kita bahas di sini, mereka juga mengalami penurunan. Ini penurunan sekitar 0,75%. Ya, kita kembali ke dalam Bitcoin di sini. Mungkin kita ke time frame 4 jam ya. Nah, kita kalau lihat ke time frame 4 jam, sebenarnya Bitcoin ini sudah cukup bagus selama beberapa hari terakhir ya, secara price actionnya yang sempat kita bahas gitu ya. Walaupun kita bisa lihat di sini ada konsolidasi dan ternyata dia tidak kuat untuk kembali lagi melanjutkan ke dalam resisten berikutnya yang kita bahas di level 32.900 atau mungkin bisa dibilang sekitar 33.000 ya. Dan kalau kita lihat sekarang sebenarnya hampir sama.
Gimana situasi di kotak yang warna ini gitu ya, yang di kotak sebelah kiri ini. Mungkin kita gambarkannya di, nah ini kita kalau lihat di sini, kita kasih warna putih kali ya. Nah, kita lihat dari sini. Di kotak yang warna putih seperti ini, yang dimana banyak wick candle, shadow candle seperti ini gitu ya. Ini hampir sama yang kita alami juga di kemarin gitu ya, situasi kita kemarin. Dimana di sini market tidak berhasil untuk breakout atau untuk kembali lagi ke dalam mungkin relief rally ya ke 33.000 atau ke 35.000. Alhasil kita malah melakukan pelemahan ditambah dengan isu atau news berita tentang quantitative tightening yang akan dimulai di bulan Juni ini. Gitu, akhirnya Bitcoin dump, dan ini salah satu pertanda sebenarnya bahwa mungkin kita belum ready untuk mengalami kenaikan gitu ya. Jadi kalau kita lihat dengan keadaan sekarang, mungkin ada probabilitas ya kita mungkin bisa tes lagi mungkin ke bawah level 29.000, 28.000 atau 29.000 lagi gitu ya, kembali ke level sini. Jadi yang kita bisa lihat, karena ini adalah salah satu pelemahan juga. Jadi ini untuk Bitcoin, kembali lagi saya ingatkan juga dengan situasi seperti ini, teman-teman jangan agresif, dan kalau misalnya buat trading, mungkin trading short term masih bisa gitu ya. Jadi itu untuk Bitcoin. Dan kalau kita perhatikan sendiri, bukan hanya untuk Bitcoin, kalau kita perhatikan untuk Bitcoin dominance bagaimana. Nah, ini kalau kita lihat Bitcoin dominance-nya sendiri secara time frame 1 hari. Nah, kita lihat masih mengalami uptrend, bahkan kita sudah di level 46,7%. Next, target kita berikutnya adalah di top sebelumnya di tahun 2021 gitu ya. Ini berada di 47,74% gitu ya, 47,74%. Apakah Bitcoin bisa naik ke sini? Kalau ternyata bisa, ya mungkin kita ada satu target lagi, yaitu di level 50%. Mungkin beberapa dari teman-teman bertanya juga, kenapa kita lihat Bitcoin dominance ini trennya akan naik ke atas gitu ya. Ini sudah sempat kita bahas di satu video khusus gitu ya. Kalau teman-teman cek di YouTube channel saya, di sini kita bisa lihat di video ini, beli Bitcoin bukan altcoin. Kenapa Bitcoin ini mengalami penguatan gitu ya. Jadi ini harus diperhatikan juga. Ya, karena generalnya kalau dalam bear market biasanya Bitcoin lebih kuat dibandingkan dengan altcoin lainnya. Kalau kita lihat secara total, bagaimana untuk secara overall market crypto, bisa kita perhatikan untuk total sebenarnya kita belum di bawah di posisi kita kemarin ya, di tanggal 27 Mei atau bahkan di tanggal 12 Mei. Di sini kita belum tes supportnya kembali. Tapi salah satu yang harus kita perhatikan adalah ketika kita break di bawah level support di sini gitu ya, ini adalah salah satu pertanda. Bahkan kalau kita break di bawah level 1 triliun dolar untuk total market crypto, ini juga cukup besar juga gitu ya. Jadi nih kita berharap memang untuk level supportnya ini tetap masih bertahan seperti yang kita sudah lihat dari kalau kita zoom out ya. Kalau kita zoom out, nah kita bisa lihat dari sini seperti yang kita sudah lakukan selama beberapa bulan terakhir ya, dimana kita sudah sempat tes resisten di sini, lalu ini kita sempat tes 3 kali juga gitu ya di level support ini. Dan berikutnya juga kita akan melihat apakah support level di sini akan bertahan atau tidak. Jadi kira-kira itu untuk update market crypto hari ini. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching. And see you in the next video. Bye-bye.